Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum saya ngaji, saya mau bercerita dulu bahwasanya saya setelah mondok di pesantren Kebuireng yang kira-kira 3 atau 4 tahun, lalu saya pindah belajar nahwu sorof di pondok pesantren Pelirap Kebumen. Ya, kira-kira tahun 82, tahun 83. Kalau sekarang tahun 2023, itu artinya sudah kurang lebih 40 tahun. Jadi kalau nanti saya ngaji ada salah atau lupa, ya mohon dimaafkan karena sudah 40 tahun. Cuman saya punya niat. Satu, bukan ngajar, artinya sinau malih, sinau lagi. Nah, kitab yang diajarkan di dalam Lirap itu, satu, kitabnya Jurumiyah. Sesudah khatam Jurumiyah, lalu Iqra. Sesudah Iqra, lalu ngaji kitab Imriti. Sesudah ngaji kitab Imriti, lalu ngaji kitab Izi. Sesudah ngaji kitab Izi, lalu ngaji kitab Maqsud. Sesudah ngaji kitab Maqsud, lalu ngaji kitab Alfiyah. Menurut saya ini tidak ada pesantren yang metodenya itu kayak Lirap. Luar biasa. Kenapa? Karena kalau tidak benar-benar hafal, kalau tidak benar-benar faham, yang hafal dan fahamnya itu luar kepala, maka ya tidak dinaikkan, tidak boleh pindah. Sehingga prosesnya itu, pertama ngaji itu di kamar. Pertama di kamar dengan teman-teman di kamar. Sesudah ngaji di kamar, lalu habis maghrib itu ngaji di di depan kamar. Sesudah ngaji di depan kamar, kalau pagi
itu ngaji di masjid. Nah, yang diulangi ya itu terus. Yang diulangi itu terus. Kalau sudah benar-benar hafal, benar-benar lanyah, benar-benar faham, baru ikut ujian. Tesnya itu tidak dibaca per bab, tapi per kalimat. Kalau sudah lulus, baru prosesnya ngaji ke pengurus pondok. Kalau pengurus pondok itu sudah meloloskan, baru ngaji ke Romo Kiai dari awal kembali. Nah, itu namanya ngaji kitab yang ada di pesantren. Ya. Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Terus yang namanya diri Rab ini, cara membacanya itu luar biasa. Karena setiap membaca kitab ini ta'alluqnya, jermat jerurnya, bahkan fasihahnya, semua dibaca. Jadi seolah-olah hanya dibaca lafalnya saja dan maknanya itu bisa langsung difaham. Itu bisa langsung difaham. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya ngaji ini ya Allah mendapatkan itu, dan mudah-mudahan mendapat ridhonya guru saya Mbah Kiai Muji. Ya. Saya akan coba memulai, yaitu cara bagaimana saya ngaji dulu di Irak. Ya pelan-pelan, diulang-ulang yang berkali-kali, karena cara membacanya harus sama seperti di Irak dan tidak boleh salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam utawi kalam iku huwa utawi sing jeneng kalam mungguh istilahe ulama ahli nahwu iku al-lafdhu lafaz, iku al-lafdhu lafaz, sifatil lafaz al-murakkab kan den susun opo dua lafaz, sifatil lafaz al-mufid kan maedai opo dua lafaz, maedai bil wad'i kelawan sejane mutakalim. Nah, itu harus dibaca berulang-ulang. Ingkang artosipun ingkang nami kalam menika lafaz ingkang dipun susun ingkang maedai ingkang dipun sejo dening mutakalim.
Kalam adalah lafal yang disusun, yang berfaedah, yang harus disengaja oleh orang yang berbicara. Nah, sebelum saya terangkan panjang, itu lafal al-kalam. Lafal al-kalam, kalam itu adalah tujuan untuk menyampaikan sesuatu, untuk saling memahami, untuk saling berbicara, yaitu dengan kalam. Sebelum saya ngaji tentang kalam, lafal al-kalamu, yang mana lafal al-kalamu itu kafnya lafal al-kalam, kafnya lafal al-kalam, kalam al-kalamu. Bagaimana caranya kok bisa dibaca al-kalamu? Apa bisa dibaca al-kulamu? Atau kalau dibaca al-kilamu, bisa apa enggak? Maka lafaz al-kalamu ini kalau dibaca al-kulam itu artinya sudah tidak lagi berbicara. Atau kalau lafaz al-kulam dibaca al-kilam, ini tidak lagi artinya berbicara. Nah, sekali lagi, jadi lafal al-kalam itu boleh dibaca al-kulam, juga boleh dibaca al-kilam. Oke, saya akan memulai lafal al-kilam. Lafal al-kalamu kalau dibaca al-kilam. Al-kilam bikasril kafi, dengan dibaca kasroh kafnya yang berbunyi al-kilam. Kalau lafal al-kalamu dibaca al-kilam, itu maknanya adalah al-jirohah. Maknanya al-jirohah. Tidak gampang, Mas, untuk mengetahui maknanya al-jirohah ini apa. Tidak semudah itu. Jadi al-kilam itu maknanya al-jirohah. Untuk mengetahui al-kilam artinya al-jirohah, itu harus tahu huruf muqabalah daripada lafaz al-jirohah. Huruf muqabalah itu huruf untuk membanding-bandingkan di mana fa fi'ilnya, di mana ain fi'ilnya, dan di mana lam fi'ilnya. Sampai baik membaca Quran, kitab-kitab syar'i, kitab kuning, apapun, buka kamus, itu prinsipnya harus tahu fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, dan lam fi'ilnya. Baik itu fi'il sulasi mujarotnya ataupun sulasi mazid fi'ilnya, rubai mujarotnya atau rubai mazid fi'ilnya. Pada prinsipnya harus tahu terlebih dahulu
di mana fa fi'ilnya, di mana ain fi'ilnya, dan di mana lam fi'ilnya. Oke, saya teruskan. Lafal al-jirohah itu fi'il madhinya ada yang mengikuti dua wazan. Satu, lafal jaroha, fi'il madhinya berbunyi jaroha. Jaroha itu fa fi'ilnya di fathah, ain fi'ilnya di fathah, lam fi'ilnya di fathah, berbunyi jaroha. Masdarnya berbunyi jarhan. Ini harus dipegang betul. Jaroha yang ain fi'ilnya di fathah, ini masdarnya berbunyi jarhan. Sekali lagi, jaroha masdarnya berbunyi jarhan. Lafal jaroha yang berbunyi jarhan itu maknanya apa? Artinya opo? Maknanya opo lafal jaroha? Lafal jaroha itu maknanya syakko ba'do badani. Syakko ba'do badani. Nah, lafal syakko ba'do badani ini seolah-olah kalau tidak ada harokatnya ini bisa dibaca syakko ba'do badani. Tapi di sini dibaca syakko ba'do badani. Apa artinya? Artinya kita harus tahu di dalam matinya ini faedahnya apa? Apa fi'il itu lazim atau fi'il itu muta'addi? Fi'il muta'addi itu adalah wal fi'lul ladzi yata'adda minal fa'ili ilal maf'uli bihi. Fi'il yang berjalannya rumah kuni ini dimulai dari fa'il atau melewati fa'il sehingga sampai maf'ul bih. Sehingga sampai maf'ul bih. Ngaji nahwu itu udah gampang. Yang mana artinya ngaji kita kuning itu gak gampang. Oh, ngaji 2 tahun, 5 tahun, terus bisa baca kitab yang sebenar-benarnya. Oh, aneh mas. Begitu menyebutkan maf'ul bih, itu gak harus cari di kitab dulu apa yang namanya maf'ul bih, itu gak begitu. Tapi harus langsung pemikiran kita harus fitur dari qalbi. Langsung harus apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah wal ismul ladzi yaqa'u bihil fi'l. Isim yang wal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'l. Isim yang dibaca nasab yang kejatuhan pekerjaan. Oh, nak ngono kalau yang namanya maf'ul bih itu isim yang dibaca nasab. Nah, isim yang dibaca nasab, lafal ba'do ini jadi maf'ul bih yang kejatuhan daripada pekerjaan. Doroba Zaidun Amron, yang kena pukul itu adalah Umar. Syakko ba'do badanihi, ini yang kejatuhan pekerjaan adalah ba'do badani. Sing maknane ngeten, syakko wis suwek utawa wis tatu
Syakko wis natoni. Natoni itu melukai. Syakko wis melukai, wis natoni, utawa wis nyuwek. Harus punya fa'il. Nah fa'ilnya itu nanti domirnya rujuk kepada belakangnya. Sopo wa wong, opo wa peso, opo wa belati, opo wa bom, natoni tando belakang. Ini dipegang betul. Kalau jaroha itu maknanya melukai. Satu lagi, syakko itu maknanya melukai. Jaroha itu maknanya melukai. Naton. Satu ini. Ini baru kita akan paham arti daripada al-jiroha. Arti daripada al-gilam itu harus lebih tahu kalau al-gilam itu maknanya al-jiroha. Jiroha itu harus tahu terlebih dahulu apa matinya lafal jaroha. Selanjutnya, lafal jaroha itu madinya ada juga jariha. Kalau di kitab itu nggak ada harokatnya. Tapi kita harus hafal bahwasanya kalau dibaca jaroha itu masdarnya berbunyi jarhan. Tapi kalau dibaca jariha itu masdarnya berbunyi jarohan. Masdarnya berbunyi jarohan. Lalu apa bedanya? Kalau jaroha itu jarhan, syakko ba'do badanihi. Tapi kalau madinya jariha, yang masdarnya berbunyi jarohan, itu artinya atau maknanya aso baru jurhun. Aso baru jurhun. Asoba wis ngenani ilmu ta'ati hu ing syek, hu ing sesuatu, hu ing wong, apa jurhun, apa jurhun. Beda lagi. Jadi ada jarhan, ada jarohan, dan ada yang namanya jurhun. Nah, karena ini sudah 23 menit, nah, durasinya pendek, nah besok kita teruskan al-jurhu. Jadi untuk mengetahui al-kilam saja, ini belum apa-apa, masih banyak ya. Nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.